Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YFM. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang gaya magnetik pada muatan yang bergerak. Jika sebuah partikel yang membawa muatan positif Q dan bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet B seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka partikel tersebut akan mengalami gaya F yang disebut sebagai gaya magnetik dan dinyatakan sebagai F sama dengan vektor F sama dengan Q kali vektor V dikali vektor B, dan besarnya gaya F ini sama dengan Q VB sin theta, dengan V adalah kecepatan partikel, B adalah medan magnet, Q sama dengan muatan partikel, dan theta adalah sudut antara kecepatan partikel dan medan magnet B. Gaya pada partikel bermuatan ini akan menjadi 0 atau bernilai 0 atau F sama dengan 0 jika tidak ada medan magnet atau B sama dengan 0. Jika partikel bermuatan netral atau Q sama dengan 0, partikelnya diam Jika partikelnya diam, maka F-nya sama dengan 0. Dan jika partikel bergerak dengan sudut theta sama dengan 0 derajat atau 180 derajat terhadap medan magnet B. Pada kondisi ini, partikel bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau bergerak GLB. Karena gaya merupakan besaran vektor, maka arahnya dapat kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, seperti yang ditunjukkan. 4 jari yang dirapatkan sesuai dengan arah medan magnet B, dan ibu jari menunjukkan arah kecepatan partikel, sehingga arah dorongan telapak tangan kanan menunjukkan arah gaya magnetnya. Arah F selalu tegak lurus dengan B dan V, tetapi arah V dan B tidak selalu tegak lurus satu sama lain. Jika partikel bermuatan positif, arah gaya magnetiknya searah dengan arah F, tetapi jika partikel bermuatan negatif, maka arah gaya magnetiknya berlawanan dengan arah F yang diperoleh dengan kaidah tangan kanan. Arah gaya magnet ini juga dapat ditentukan dengan cara lain yaitu jika keempat jari kita lengkungkan dari arah kecepatan ke arah medan magnet seperti yang ditunjukkan dari ada kecepatan ke arah medan magnet berarti berputar, maka ibu jari akan menyatakan arah V kali B. Arah gaya F sama dengan arah V kali B ketika Q bermuatan positif dan berlawanan ketika Q bermuatan negatif. Arah gaya pada partikel bermuatan dalam medan magnet juga dapat ditentukan dengan aturan tangan kiri. Seperti yang ditunjukkan, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, jari tengah menunjukkan arah gerak muatan positif atau arah berlawanan jika muatannya negatif, dan ibu jari menunjukkan arah gaya magnet yaitu F. Jika partikel bermuatan Q dan bermassa M masuk dalam medan magnet seragam B dengan kecepatan V yang tegak lurus dengan medan magnet yaitu theta sama dengan 90 derajat, maka besarnya gaya magnet F partikel adalah gaya magnet maksimum, yaitu sama dengan Q kali V kali B, yang arahnya tegak lurus terhadap kecepatan partikel. Karena gaya magnet ini, yaitu F, tegak lurus dengan kecepatan partikel, maka partikel itu pasti bergerak melingkar beraturan seperti yang ditunjukkan. Dengan besarnya gaya magnet ini sama dengan gaya sentripetal, maka kita dapat tuliskan Q VB sama dengan mv kuadrat per R.
atau kita dapatkan R sama dengan mv per Kb. Ini merupakan jari-jari partikel ketika bergerak melingkar beraturan. Kemudian karena kecepatan dari partikel ini itu bisa dinyatakan dalam omega kali jari-jari atau sama dengan 2πr bagi periode dari partikel, maka kita dapatkan omega sama dengan Q kali B per M. Ini merupakan kecepatan sudut dari gerak melingkar beraturan partikel bermuatan. Dan kita dapatkan periode ketika bergerak melingkar beraturan atau besarnya sama dengan 2πm per Q kali B. Saat partikel bermuatan bergerak membentuk sudut θ terhadap medan magnet homogen seperti yang ditunjukkan, kecuali pada sudut 0 derajat, 90 derajat, atau 180 derajat, maka dalam situasi ini kecepatan partikel berarah sejajar dan tegak lurus terhadap medan magnet. Kecepatan partikel yang sejajar dengan medan magnet, yaitu V, sejajar dengan B, maka kita ketahui bahwa F pasti sama dengan 0, dan partikel bergerak dengan kecepatan konstan, yang besarnya kecepatan ini adalah sebesar Vx sama dengan V cos θ. Kemudian pada saat yang sama juga partikel bergerak dengan kecepatan yang tegak lurus terhadap medan magnet, yang besarnya sama dengan Vy sama dengan V sin θ. Karena Vy ini tegak lurus dengan B, maka lintasannya pasti berbentuk lingkaran. Dan jari-jarinya adalah R sama dengan mv kali sin θ dibagi Q kali B. Dan periode dan frekuensi tidak bergantung pada kecepatan, maka periodenya sama dengan 2πm per Kb dan frekuensinya adalah Kb per 2πm. Jadi lintasan atau jalur partikel yang dihasilkan akan menjadi berbentuk helix. Helix ini adalah lintasan lurus ditambah dengan lintasan melingkar dengan porosnya sejajar dengan medan magnet B. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, merupakan lintasan helix dari suatu partikel yang bergerak dengan sudut θ terhadap medan magnet B. Pitch helix yaitu jarak linear atau jarak horizontal yang ditempuh dalam satu putaran akan diberikan oleh P sama dengan T kali V cos θ. Itu sama dengan 2π kali M per Kb kali V cos θ. Satu putaran itu kan sama dengan 2π radian, setara dengan satu periode, dan satu pitch itu setara dengan satu periode. Jumlah pitch itu juga setara dengan jumlah rotasi atau jumlah putaran itu setara dengan jumlah putaran helix. Jika nilai pitch adalah P, maka jumlah pitch yang diperoleh dalam panjang L diberikan oleh L per P, dan waktu yang dibutuhkan partikel adalah sama dengan L per V cos θ. Jika partikel bermuatan bergerak dalam lintasan helix, partikel itu dapat memasuki daerah di mana medan magnetiknya tidak homogen. Seperti sabuk Van Allen, ini disusun dari partikel-partikel bermuatan seperti elektron dan proton yang terperangkap dalam medan magnet tidak homogen dari bumi, atau terbentuknya aurora borealis atau cahaya utara terjadi karena sinar-sinar kosmik atau partikel bermuatan listrik dari matahari. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan arah gaya magnet pada sebuah proton yang bergerak masuk dalam medan magnet homogen seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk menentukan arah gaya magnet ini, kita cukup menggunakan aturan tangan kanan, yaitu arah
keempat jari yang dirapatkan itu merupakan arah medan magnet. Arah ibu jari adalah arah kecepatan dari partikel proton, dan arah dorongan telapak tangan dari tangan kanan ini adalah arah gaya magnet dari proton. Sedangkan jika partikelnya elektron, maka arahnya berlawanan dengan arah dorongan telapak tangan. Maka untuk pertanyaan A, jika kita menggunakan tangan kanan, maka kita dapatkan gaya magnetnya berarah ke kiri. Sedangkan untuk pertanyaan B, untuk gambar B, kita dapatkan arah gaya magnetnya menembus masuk bidang kertas. Kemudian untuk C, arah gaya magnetnya menembus keluar bidang kertas. Untuk D, arah gaya magnetnya berarah ke atas. Untuk gambar E, gaya magnetnya menembus masuk bidang kertas, dan F, gaya magnetnya menembus keluar bidang kertas. Dengan tanda titik merupakan keluar bidang kertas, arah keluar bidang kertas, dan tanda silang merupakan arah masuk bidang kertas. Kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah proton bergerak dengan kecepatan V sama dengan 2I min 4J plus K dalam medan magnet B sama dengan I plus 2J min 3K Tesla. Tentukan besar gaya magnet yang bekerja pada proton. Gaya magnet yang bekerja pada proton kita selesaikan dengan menggunakan rumus F sama dengan Q kali V cross B. Maka besarnya gaya magnetik ini sama dengan Q kali besar perkalian silang antara kecepatan dan medan magnetnya. Perkalian silang antara kecepatan dan medan magnet kita selesaikan dengan menggunakan aturan Sarus seperti yang ditunjukkan. Maka kita tuliskan vektor V dan B dalam matriks, yaitu I, J, K, I, J. Maka ini 2 min 4, 1, 2 min 4, kemudian 1, 2 min 3, 1, 2. Dan kita garis dari I, J, dan K. I, J, K. Kemudian dari kiri bawah berarti K, I, dan J. Ini bertanda negatif, kemudian di bawahnya positif. Maka perkalian silang antara kecepatan dikali medan magnet kita bisa tuliskan menjadi min 4 kali min 3I, maka 12I ditambah 1 kali 1J, maka J ditambah 2 kali 2K berarti 4K, kurang 1 kali min 4K ya. Berarti dia min 4K tambah 2 kali min 1I berarti 2I, kemudian min 3 kali 2J, maka min 6J. Tahu sama dengan V kali B sama dengan 10I plus 7J plus 8K. Maka besarnya vektor V cross B ini sama dengan akar dari 10 kuadrat plus 7 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 16,4 Tesla meter per second. Maka besarnya gaya magnetik pada proton F sama dengan muatan proton berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 16,4. Maka besarnya gaya F ini sama dengan sekitar 2,34 kali 10 pangkat minus 18 Newton. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah elektron sedang bergerak pada bidang XY dengan kecepatan
3,0 kali 10 pangkat 5 meter per second membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Elektron itu berada dalam daerah medan magnetik dengan induksi magnetik 7,5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami elektron. Muatan elektronnya sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jika garis magnetik berarah ke A sumbu X dan B sumbu Z. Oke, pada soal diketahui kecepatannya sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 5 meter per second. Theta sama dengan 30 derajat. B sama dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Oke, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus vektor F sama dengan Q kali perkalian vektor antara kecepatan dan medan magnet. Maka pertama kita gambarkan dulu kecepatan dari partikel elektron ini dan kita uraikan ke dalam komponen-komponennya ya. Jadi kecepatan dari elektron bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X, maka kita uraikan menjadi Vxi dan Vyj dengan Vx sama dengan V cos 30 derajat ya, atau sama dengan 1,5 akar 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Sedangkan Vy nya sama dengan V sin 30 derajat sama dengan 1,5 akar 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Maka kecepatan jika kita tuliskan dalam vektor satuan maka menjadi Vxi tambah Vyj, berarti ini sama dengan 1,5 akar 3 ya, 1,5 akar 3 kali 10 pangkat 5 I ditambah 1,5 kali 10 pangkat 5 J, atau vektor kecepatan sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 kali akar 3I plus J. Maka untuk pertanyaan pertama, gaya magnetiknya jika medan magnet berarah pada sumbu X, maka kita tuliskan vektor medan magnet dalam vektor satuan adalah sama dengan Bxi atau sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 I, sehingga F nya sama dengan Q kali vektor P kali vektor B, maka sama dengan Q nya min 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali vektor V nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 kali akar 3I plus J, kemudian dikali vektor B, maka sama dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 3I, sehingga vektor F nya sama dengan, kita dapatkan 1,8 kali 10 pangkat min 16 K Newton ya. Artinya besarnya vektor F ini adalah 1,8 kali 10 pangkat min 16 dan berarah pada sumbu Z positif ya. Dan untuk pertanyaan B, kita cukup menuliskan vektor B dalam vektor satuan, yaitu sama dengan BZK ya. Berarti sama dengan 7,5
kali 10 pangkat minus 3 K. Maka besarnya atau vektor gaya F-nya itu sama dengan Q kali V cross B, atau sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali V-nya 1,5 kali 10 pangkat 5 dikali akar 3I plus J dikali vektor B-nya adalah 7,5 kali 10 pangkat minus 3K. Kita dapatkan vektor gayanya adalah minus 1,8 kali 10 pangkat min 16I plus 1,8 akar 3 kali 10 pangkat minus 16 J Newton ya, atau sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 16 kali min I plus akar 3J. Berarti besarnya gaya F ini sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 16 akar min 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. K ini sama dengan sekitar 3,6 kali 10 pangkat minus 16 Newton. Dan arahnya kita ambil nilai tangan. Tan theta itu sama dengan Fy per Fx. Itu sama dengan Fy-nya akar 3 per Fx-nya min 1. Maka kita dapatkan tetanya sama dengan 120 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, kita lihat contoh soal yang keempat. Elektron bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 7 meter per second pada arah tegak lurus dalam medan magnet homogen 1,5 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Tentukan A jari-jari lintasan elektron dan B periode elektron. Pada soal diketahui kecepatan elektronnya 6 kali 10 pangkat 7 meter per second. Medan magnet B 1,5 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian muatan elektron berarti 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, dan masa elektronnya kita ambil 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Karena elektron bergerak tegak lurus dengan medan magnet, maka elektron pasti bergerak melingkar beraturan. Maka gaya sentripetalnya ketika bergerak melingkar itu sama dengan gaya magnetnya. Berarti mv kuadrat per r sama dengan QVB. Maka kita dapatkan jari-jarinya sama dengan mv per QB, atau sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kali 6 kali 10 pangkat 7 bagi 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali B nya 1,5 kali 10 pangkat minus 4. Maka kita dapatkan R nya sekitar 1,52 meter. Sedangkan untuk pertanyaan B, periode elektron, kita gunakan rumus V sama dengan 2pi R bagi T. Yaitu T-nya itu periodenya, maka T-nya sama dengan 2pi R per V. Berarti sama dengan 2pi kali 1,52 meter bagi V-nya 6 kali 10 pangkat 7. Maka periodenya sekitar 2,4 kali 10 pangkat
minus 7 second. Elektron dengan massa 9 kali 10 pangkat minus 31 kg, muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, memiliki energi kinetik 7,2 kali 10 pangkat minus 18 joule, bergerak melingkar dalam medan magnetik homogen 9 kali 10 pangkat minus 5 Weber per meter pangkat 2. Tentukan A. jari-jari elektron dan B. momentum elektron. Pada soal diketahui massa elektronnya 9 kali 10 pangkat minus 31 kg, muatan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, energi kinetik elektronnya sama dengan 7,2 kali 10 pangkat minus 18 joule, dan medan magnetnya 9 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Kita ketahui bahwa jari-jari lintasan elektron GMB bergerak melingkar beraturan itu dinyatakan sebagai R sama dengan MV dibagi dengan Q kali B. Dan energi kinetik elektron itu sendiri kan sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti V-nya sama dengan 2EK, akar 2EK bagi M. Berarti jari-jari elektron untuk pertanyaan A dapat kita nyatakan sebagai M per QB, kita ganti V-nya dengan akar 2EK bagi M. Maka R-nya sama dengan akar dari 2M kali energi kinetik dibagi dengan Q kali B. Maka R sama dengan akar dari 2 kali 9 kali 10 pangkat min 31 dikali 7,2 kali 10 pangkat minus 18 dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali B nya 9 kali 10 pangkat min 5, atau R nya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 24 dibagi 1,44 kali 10 pangkat min 23. Ini sama dengan 0,25 meter atau 25 cm. Untuk pertanyaan B, kita gunakan rumus R sama dengan MV per QB atau sama dengan momentum dibagi Q kali B. Maka momentumnya sama dengan QBR sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali B nya 9 kali 10 pangkat minus 5 dikali R nya 0,25. Berarti momentumnya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 24 kg meter per second. Oke, kita lihat contoh soal yang ke-6. Sebuah proton dengan massa 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg, lajunya 8 kali 10 pangkat 6 meter per second memasuki medan magnetik B sama dengan 0,15 Tesla yang berarah dalam arah sumbu X pada sudut 30 derajat. A. Carilah jari-jari lintasan heliks. B. Carilah besar kecepatan sudut dan periode proton. C. Tentukan besar jarak yang ditempuh sepanjang sumbu heliks tiap putaran. Pada soal diketahui massa protonnya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg, kecepatan proton 8 kali 10 pangkat 6 meter per second. Medan magnetiknya 0,15 Tesla. Maka kecepatannya kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Maka sumbu X nya sama dengan
V cos 30 ya. Jadi Vx nya sama dengan V cos 30, berarti sama dengan 0,86 V, dan Vy nya sama dengan V sin 30, berarti sama dengan 0,5 V. Maka untuk pertanyaan pertama, jari-jari lintasan heliks kita cari dengan menggunakan rumus mv pada sumbu Y dibagi dengan QB, karena kecepatan pada sumbu Y itu kecepatan yang tegak lurus dengan medan magnet. Berarti jari-jari lintasannya atau lintasan melingkarnya itu adalah melingkupi poros sumbu X, sehingga kecepatan yang kita pakai adalah kecepatan pada sumbu Y, atau R-nya sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 dikali Vy nya adalah 0,5 V, berarti 0,5 kali 8 kali 10 pangkat 6 bagi Q nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali B nya 0,15, berarti kita dapatkan R nya sekitar 27,83 kali 10 pangkat minus 2 meter atau 27,83 cm. Untuk pertanyaan B, hubungan antara kecepatan dengan omega itu sama dengan V sama dengan omega kali R. Dalam hal ini Vy, jadi Vy sama dengan omega kali R, karena Vy inilah yang merupakan kecepatan gerak melingkar dari proton, maka omeganya sama dengan Vy per R, atau sama dengan 0,5 kali 8 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan R nya 27,83 kali 10 pangkat minus 2, maka omeganya sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 7 radian per second. Sedangkan periodenya kita dapatkan dengan menggunakan hubungan omega sama dengan 2pi per T, maka T nya sama dengan 2pi per omega, berarti sama dengan 2pi per 1,44 kali 10 pangkat 7, maka periodenya kita dapatkan sekitar 4,37 kali 10 pangkat minus 7 second. Dan pertanyaan C, besar jarak yang ditempuh sepanjang sumbu heliks setiap putaran, berarti pergeseran atau pitch-nya, dengan menggunakan hubungan X sama dengan Vx dikali periode, berarti sama dengan 0,86 V dikali periode, berarti X nya adalah 0,86 kali 8 kali 10 pangkat 6 dikali periodenya 4,37 kali 10 pangkat minus 7, maka X nya sama dengan sekitar 3,0 meter.